Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man bihudahu muqtafa, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Untayan kalimat syukur dan tahmid kita haturkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Zat yang Maha Agung dan Bijaksana, pencipta alam semesta, pengatur kehidupan dan pernak-perniknya. Dialah Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan kepada kita taburan nikmat-nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermujalasah serta bermuajahah dan bermusafahah dalam rangka menjalankan rutinitas kita di malam Jumat yang penuh dengan berkah, yaitu zikir bersama dan doa bersama. Kita berharap kepada Allah Rabbul Izzah, semoga silaturahmi kita, zikir bersama kita dan doa bersama kita menuai ridha, berkah dan rahmat dari Allah Rabbul Izzah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram, guru kita bersama halus dan jalal ini, Hadratul Mukarramun, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para dulur sadayana, anak muda dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, kembali Allah celupkan hati kita untuk selalu hadir dan menghadirkan jiwa raga kita dalam rangka zikrullah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai, ada amanat, ya, ada request dari Kakanda Ustazah Ibu Ustazah Tatimawati yang ingin didoakan dan minta tolong keikhlasannya agar dibacakan suratul Fatihah teruntuk putranya, yaitu keponakan saya sendiri, Ustaz Mursid Muqaddas dan Siti Jannah, yang insya Allah akan melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, ya. Kita doakan bersama-sama dan kita bacakan suratul Fatihah. Semoga acara yang akan dilaksanakan nanti lusa berjalan dengan lancar, sukses, ya, tanpa ada kendala, dan yang paling terpenting adalah mendapatkan keberkahan, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa li ijabati da'watina. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, semoga kita selalu berada dalam naungan ridho, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Syekh al-ulama al-kabir Abu Lais As-Samarqandi pernah berkata, dan beliau merupakan salah seorang muhaddis, ya, syekhul muhaddis, seorang syekh ahli hadis, sampai-sampai beliau itu hafal 100.000 hadis berikut matan dan sanadnya. Kemudian beliau juga seorang syekhul faqih, seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Kemudian beliau juga seorang syekhul mufassir, seorang syekh ahli tafsir, dan beliau juga seorang hafizul Quran, dan beliau adalah salah seorang ulama besar pengarang daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau berkata di dalam memberikan tips dan trik agar terhindar daripada azab kubur. Di dalam kitabnya, kitab Tanbihul Ghafilin, beliau berkata, man arada ayyan jua min azabil qabri, barang siapa yang ingin diselamatkan dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, maka baginya hendaknya dia melazimkan, dalam artian mengerjakan, mendawamkan arba'ata asya'a, 4 perkara, wa ayyajtaniba arba'ata asya'a, dan hendaknya dia juga menjauhi 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang harus dikerjakan dan ada 4 perkara yang harus dijauhkan dalam rangka menghindarkan dari azab kubur. Fa'amal arba'atu, maka adapun yang 4 perkara, yunajjina min adzabil qabri, yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Awalan fa muhafazatu 'alas shalawat, jelas ya, al muhafazatu 'alas shalawat, menjaga, memelihara, ya, menjaga betul-betul, ya, salat 5 waktunya. Terlebih baik lagi ditambah lagi dengan salat nawafilnya. Dan menjaga salat yang 5 waktu, ya, itu akan menghindarkan kita dari azabul qabri, dari siksa kubur. Dan lagi-lagi salat, ya, salat yang akan menjaga kita dari siksa kubur, menambah keberkahan hidup kita, baik ketika kehidupan di dunia, ketika kehidupan di alam barzakh, ataupun ketika kehidupan di akhirat. Dan sholat seperti yang kemarin malam Jumat saya ungkapkan, menjadi suatu barometer, ya, tolak ukur dari amalan-amalan yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah as-shadaqah, sedekah. Sedekah dapat menyelamatkan kita dari azab kubur.
Seperti banyak yang kita dengar, banyak yang kita ketahui tentang manfaat dan hikmah daripada sedekah. Namun yang sesuai dengan konteks ini adalah bahwa sedekah dapat memadamkan api yang panas di alam kubur. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata tudfi'u harral kubur." Kata baginda, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya api yang ada di alam kubur. Wa innama yastazillul mu'min yaumal qiyamati bi zillis shadaqah. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin bernaung pada hari kiamat dengan naungan sedekah. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, ya, kemudian seluruh manusia, ya, dikumpulkan dari sejak zaman Adam sampai dengan zaman terakhir, itu dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Begitu teriknya matahari di padang mahsyar, ya, jutaan, ya, ratusan juta bahkan ribuan juta manusia itu berkumpul di padang mahsyar. Di dalam satu keterangan di padang mahsyar itu, ya, dalam suatu hadis, ya, diterangkan bahwa jarak antara, ya, kepala manusia dengan matahari itu jaraknya 1 mil, ya. Bayangkan 1 mil. 1 mil itu berapa? Kalau dikonversikan ke dalam kilometer, 1 mil itu 1,6 kilometer jaraknya, ya. Dekat sekali, ya, 1,6 kilometer. Sekarang aja jarak matahari itu jutaan kilometer, udah panasnya minta ampun, ya. Na'udzubillah kalau nanti di padang mahsyar itu jaraknya cuma 1,6 kilometer, ya. Makanya ribuan juta manusia dengan keringatnya masing-masing bisa jadi sampai yang terbakar, kemudian tergenang dengan air keringat tersebut. Nah, yastazillul mu'min, orang-orang mukmin itu bernaung dari panasnya terik padang mahsyar, ya, terik padang mahsyar dengan zillus shadaqah, dengan naungan sedekah. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraatul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan kandungannya, ya, setiap hari itu akan menghilangkan dari azab kubur, ya. Seperti kita ketahui dan sering kita dengar bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hurufnya, bukan setiap kalimat, setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau lagi, wala aqulu alif lam mim harfun. Kata baginda Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin alifun harfun, lamun harfun, dan mimun harfun. Jadi masing-masing satu huruf dibalas dengan satu kebaikan, dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Kali, ya, dalam satu kalimat, dalam satu surat, ya, luar biasa, ya. Itulah kemaha rahman dan rahimnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Kemudian
Selanjutnya adalah wa kasratut tasbih, dan memperbanyak tasbih itu akan meringankan dan bahkan menghilangkan siksa daripada alam kubur atau alam barzakh, ya. Jangan sampai kita lalai, terlena, atau bahkan naudzubillah, ya, kita berpaling dari mengingat Allah. Kalau kita berpaling dari mengingat Allah, naudzubillah min dzalik, ya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit di alam kubur, terlebih lagi sempit nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 149, Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian selanjutnya 4 perkara, wa amal arba'atul ladzi la budda lana an najtanibahu. Adapun 4 perkara yang wajib kita untuk menjauhinya supaya terhindar dari azab kubur. Pertama adalah al-kizbu, al-kazibu, yaitu berkata dusta. Yang kedua adalah khiyanah, ya. Kedua sifat ini merupakan ciri-ciri daripada sifat orang munafik, ya. Kata baginda Rasul, ayatul munafiki sarasun. Tanda-tanda ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia berdusta. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya dia akan berkhianat. Dan apabila dia berkata-kata dia berdusta. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah an-namimah. Kita jauhkan, ya, sikap an-namimah, yaitu mengadu domba. Kemudian yang terakhir al-baul, ya. Al-baul yaitu buang air kecil dan tata cara bersuci darinya itu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak disyariatkan. Maka hati-hati, ya, ketika kita buang air kecil, jangan sampai kita buang air kecil itu terciprat ke dalam badan kita, atau di suatu keadaan lain, misalkan setelah bersuci itu, ya, tidak bersucinya dengan cara yang tidak bersih, gitu, ya. Baginda Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, kata beliau, tanazzahu 'anil baul, ya, berhati-hatilah dari buang air kecil dengan cara yang salah dan bersuci darinya dengan cara yang tidak benar. Fa inna 'amata 'adzabal qabri, maka sesungguhnya kebanyakan, ya, umumnya orang mendapatkan siksaan kubur minhu, itu dari buang air kecil, gitu, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya seperti biasa, pembacaan zikir, tahmid dan tahlil akan